untuk teman-teman yang masih berjuang di SMA sekarang, bila punya impian itu, mimpi itu milik semua orang. Jadi kita jangan takut untuk bermimpi. Kemudian dimanfaatkan potensi yang ada, terus sumber daya yang ada untuk menggapai impiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Layismu Kendal, kembali lagi bersama saya Ilham, host kesayangan Anda di acara podcast Layismu, Bincang Layismu Kendal. Kali ini kita akan membahas salah satu program dari Layismu Kendal, yaitu beasiswa Sang Surya. Saat ini kita ditemani lagi oleh Bapak Suprapto, manajer Layismu Kendal ya, dan salah satu penerima manfaat beasiswa ya Pak ya? Mas Mumtazi. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Mumtazi Al-Jawi. Oke. Mungkin bisa perkenalan dulu ya. Mungkin Pak Prapto perkenalan lagi Pak. Mungkin ada yang lupa kemarin gitu. Perkenalkan, saya Suprapto. Kesibukan apa ini Pak? Saat ini alhamdulillah masih diamanai sebagai manajer Layismu daerah Kendal, Jawa Tengah. Ya. Kemudian Mas Mumtazi ini nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Muhammad Mumtazi Al-Jawi. Al-Jawi. Sebagai mahasiswa beasiswa ya Mas. Jurusan Kedokteran umum. kedokteran umum, luar biasa sekali. Jurusan yang nggak kaleng-kaleng ya Pak ya. Luar biasa ya. Mungkin dari Pak Prapto dulu ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, beasiswa Sang Surya itu secara singkat itu seperti apa gitu. Ya, terima kasih Mas Ilham, Mas Mumtazi, para pemirsa channel Layismu Kendal. Beasiswa Sang Surya adalah salah satu bentuk program di mana Layismu itu menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya ya, itu untuk meningkatkan taraf pendidikan ya, dari para penerima manfaat, khususnya di tingkat sarjana. Perlu diketahui bahwasanya salah satu misi dari Layismu itu adalah meningkatkan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah ya, yang kreatif, inovatif dan produktif. Itu pertama itu dulu. Jadi ada satu misi meningkatkan pendayagunaan zakat, infak, sedekah yang kreatif, inovatif dan produktif. Maka kita sebutnya sebagai pemberdayaan. Pemberdayaan itu adalah suatu upaya-upaya untuk meningkatkan potensi yang ada di masyarakat sehingga menuju suatu bentuk kesejahteraan yang lebih baik. Nah, di pemberdayaan ini kita mengenal ada dua, satu pemberdayaan ekonomi, yang kedua itu pemberdayaan di bidang sumber daya manusia. Nah, di bidang kualitas manusia. Sumber daya manusia. Maka kita meningkatkan di bidang pendidikan. Nah, salah satu program untuk mewujudkan dari misi itu adalah pemberian beasiswa Sang Surya. Di mana nanti memang diharapkan dari pemberian beasiswa ini para penerima manfaat itu yang secara potensi sebenarnya dia itu memang sanggup untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi ya. Dia bisa menjadi sarjana ya, dia bisa meraih ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk lebih bermanfaat di masyarakat. Itu kita bantu, kita maksimalkan dengan pemberian beasiswa ya. Harapannya memang dengan program ini para pemuda-pemudi Indonesia yang memiliki potensi untuk dia bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi karena kecerdasannya ya, karena kemampuannya bisa terbantukan karena kecerdasannya, kemudian karena potensi yang bagus, tapi ada hambatan di bidang secara finansial, baik latar belakang keluarganya, maka terbantu oleh program ini. Jadi sebenarnya menyingkirkan atau membantu dari hambatan-hambatan yang ditemui oleh para pemuda-pemudi yang memiliki potensi. Terus untuk beasiswa itu sendiri Pak, ini kan Mas Mumtazi ini S1 ya Mas ya? Kedokteran S1. Apakah hanya beasiswa kedokteran saja atau ada jurusan yang lain gitu Pak? Atau mungkin juga ada di tingkat pendidikan yang di bawahnya atau S2 di atasnya mungkin gitu?
Ya, untuk program beasiswa tentunya kita tidak hanya satu program studi ya Mas ya. Jadi kedokteran itu menjadi salah satu pilihan, ya salah satu pilihan saja. Ada prodi-prodi yang lain, ada seperti prodi manajemen, akuntansi, kemudian ada hukum, ada prodi informasi teknologi, ada prodi keperawatan, prodi gizi, ada prodi keagamaan ya, agama Islam ya ada. Kemudian ada lagi di jenjang S2-nya juga ada ya, di manajemen pendidikan dan sebagainya. Jadi lintas prodi sesuai dengan potensi atau sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh calon penerima manfaat beasiswa. Berarti bisa di prodi lain juga untuk Boleh. mahasiswanya. Tapi yang saya penasaran ini Pak, untuk kedokteran itu kan biayanya nggak sedikit Pak. Betul. Beda dengan prodi yang lain mungkin ada Iya. di manajemen atau pendidikan. Iya. Itu kenapa kok membuka suatu prodi yang itu biayanya itu sangat mahal sekali? Jadi begini Mas Ilham, kita kembali lagi kan memberikan beasiswa kepada calon penerima yang memang memiliki kapasitas untuk ke sana. Dan memang dari sisi disiplin keilmuannya dibutuhkan di masyarakat. Jadi kita mengetahui misalnya ini di rumah sakit di Persyarikatan Muhammadiyah ini memang ada pemuda-pemudi yang sebenarnya punya potensi untuk menjadi dokter misalnya. Tapi kita semata dikembali bahwa untuk menjadi dokter itu Biayanya nggak sedikit. ya, masyarakat awam mengenalnya, oh biayanya sih mahal. Dan yang saya tahu memang di sebuah universitas itu fakultas yang paling mahal ya dari sisi pembiayaan, dari sisi fakultas Kesehatan, ya di kedokteran atau ilmu kesehatan Ya, ilmu itu biasanya memang relatif lebih tinggi dibandingkan program studi yang lain. Nah, ketika kita melihat seorang pemuda-pemudi memiliki potensi ke sana, maka Lazismu juga berusaha untuk bisa membantu. Ya harapannya potensi ini tersalurkan. Karena memang disiplin ilmunya juga digunakan. Jadi harapannya jangan sampai nanti para dokter di rumah sakit itu hanya didominasi oleh mereka-mereka yang dari keluarga yang secara finansial mampu saja, tapi bisa mewujudkan cita-cita, impian dari sebuah keluarga yang mungkin sederhana tapi memiliki potensi, kapasitas untuk bisa masuk ke perguruan atau ke fakultas tersebut. Jadi kita berusaha mewujudkan impian, cita-cita pemuda-pemudi yang memang memiliki harapan dan kemampuan untuk bisa belajar di fakultas kedokteran. Konsekuensinya adalah memang dari segi pembiayaan akan lebih tinggi. Tapi ini kembali lagi bahwa ini adalah untuk mewujudkan pemberdayaan zakat infak sedekah yang produktif itu tadi. Nah, produktifnya adalah untuk peningkatan SDM di bidang ilmu-ilmu kedokteran. Dan kalau SDM-nya meningkat, dokter itu kan bisa menjadi jaminan profesi yang menjanjikan ya Pak. Jadi Insya bisa Allah. ada jaminan merubah ekonominya di masa depan gitu ya. Insya Allah. Kemudian dari Mas Mumtazi ini, saya pengen tanya ini Mas, awalnya tuh gimana sih kok Mas Mumtazi itu bisa dapat beasiswa di Lazismu gitu? Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalamannya dulu. Kalau saya SMA itu lulus tahun 2020. SMA 2020. Itu dapat informasi kalau ada beasiswa yang buat siswa yang mau melanjutkan kuliah di kedokteran. Namun di tahun 2020 itu saya masih ikut diarahkan sama Ustadz untuk di pesantren dulu. Ya. Terus di tahun 2021-nya baru saya kembali ke cita-cita awal ya. Tujuannya Impian memang awal. sudah punya passion pengen jadi dokter gitu. Ya, sudah bermimpi dari kecil. Kayak saya dulu waktu kecil juga pas TK gitu pengen jadi dokter. Tapi sekarang udah enggak ya. Terus gimana? Terus jadi di tahun 2021 baru cari informasi beasiswa. Ternyata di UMY membuka dan saya sama orang tua komunikasi ke Lazismu kalau beasiswanya itu masih ada atau sudah ada yang ngambil ya. Dan akhirnya di daftar Masih ada itu Ya, caranya. masih ada. Oh gitu.
waktu itu ada seleksi atau bagaimana gitu cara perekrutannya kok bisa keterima? Apakah memang hanya kamu toh yang pengen mengambil kedokteran itu atau ada yang lain pas waktu itu? Kalau dari informasi yang saya dapatkan di tahun 2020-nya itu belum ada yang mengajukan diri. Jadi di tahun 21 saya mengajukan diri, ternyata ya itu baru saya aja gitu yang Berarti ada keberuntungan tersendiri ya Pak ya, karena hanya ada Mas Mumtazi waktu itu. Tapi kan apakah Pak Prapto ini, apakah ketika ada yang berminat dan itu hanya satu, apakah pasti diterima atau memang harus ada spesifikasi khusus dulu Pak? Oh, tidak. Jadi prinsipnya bahwa di Lazismu sendiri semua penerima manfaat ya, tidak hanya penerima manfaat beasiswa. Jadi semua penerima manfaat itu harus melalui tahapan-tahapan seleksi. Survei gitu ya Pak ya? Ya, ada survei. Khususnya kalau untuk pendidikan maka kita adakan tes-tes. Ada jalur-jalur tertentu. Memang ada jalur yang prestasi akademik, ada yang memang karena cerdas tapi orang tuanya kurang mampu, ada yang jalur mumtaz ya, ada jalur hafid ya, penghafal Quran ya. Nah, kebetulan saya tahun 2021 itu belum diberi amanah di Lazismu Kendal. Yang saya tahu bahwa Mas Taji ini masuk melalui jalur hafidz ya, menghafal Quran. Jadi nanti memang secara detail saya sendiri juga mengetahui secara detail, yang saya tahu masuk melalui jalur menghafal Quran. Ya, tapi yang pasti tidak semuanya Tidak semua. Mesti ada syarat yang harus dipenuhi gitu ya Pak ya? Ada syarat. Karena kita mungkin di Lazismu sendiri kan ada kewajiban sendiri ya, LPJ dan tanggung jawab kepada Allah juga ya Pak ya, untuk penyalurannya ya. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Kemudian kembali lagi ke Mas Mumtazi ya. Mungkin selain finansial Mas, apa ada dukungan lain terkait dengan beasiswa ini untuk perkuliahannya di UMY itu? Kalau dari Lazismu Kendal itu saya dapat bantuan secara Finansialnya ya. Kalau dari kampus itu ada pembinaan untuk anak-anak beasiswa dari LPKA UMY. Dari UMY Muhammadiyahnya itu ya. Iya. Itu bentuknya apa? Pelatihan kah, soft skill atau diberi Kalau pembinaannya bentuk soft skill. soft skill ya? Contohnya apa Mas soft skillnya? Itu yang kalau di tahun saya sendiri sebenarnya belum terlalu aktif untuk pembinaannya. Baru di tahunnya 2022 atau 2023. Ya mungkin kembali ke Pak Prapto ya Pak. Ya. Itu tadi kan Mas Mumtaz menyampaikan mendapat bantuan finansial. Kira-kira untuk nominalnya itu di kedokteran itu sampai berapa gitu Pak? Saya kok penasaran gitu. Ya, untuk SPP-nya ya, kita jadi membantu biaya pendidikan hanya di SPP ya, biaya pendidikannya ya. Kita anggarkan, kita alokasikan sampai selesai itu 100 juta. 100 juta. Ya, tapi memang tidak ditasarufkan atau tidak disalurkan secara sekaligus, tapi termin Sesuai kebutuhan. Sesuai dengan pelaporan setiap semesternya. Oh. Jadi tidak di awal di depan, tapi setiap semester Mas Mumtaz sebagai penerima beasiswa memberikan laporan studi. Ada monafnya gitu Ada ya. monitoring dan evaluasi, memberikan laporan studi yang nanti akan dilihat. Nah, dari laporan studi ini Lazismu akan memutuskan apakah tetap akan melanjutkan beasiswa atau tidak. Jadi evaluasinya setiap semester. Kemudian ini secara umum saja Pak, tidak hanya untuk Mas Mumtaz ya. Untuk anak-anak yang dapat beasiswa ini itu apakah kita itu di Lazismu ada pendampingan atau apa namanya semacamnya gitu? Ya, ada. Jadi disebutnya monitoring dan evaluasi, di mana kegiatannya memang dikhususkan untuk memantau sejauh mana ya para
penerima beasiswa ini bisa melakukan progresnya. Contohnya adalah satu, penilaian pemantauan dari evaluasi belajarnya, IPK-nya. Kita ada syarat-syarat tertentu ya, setiap semester itu IPK-nya harus mencapai angka tertentu. Yang kedua, keaktifan di organisasi juga kita pantau. Kemudian yang tak kalah penting bahwa beasiswa ini tidak selamanya ada batasan-batas waktu, seperti hal juga program beasiswa yang lainnya. Kita ada program batasan waktu 4 tahun. Jadi ya ini sudah lulusnya tepat waktu gitu ya. Ya harus tepat waktu. Lebih dari itu maka perjanjian di awal, maka beasiswa sudah tidak diberikan lagi. Jadi dari sini para penerima manfaat akan betul-betul bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan bantuan ini, dengan bisa memanfaatkannya untuk belajar sesuai dengan tepat waktu, ya, sesuai dengan permennya. Jadi tidak boleh bersantai-santai karena sedang menerima manfaat dari zakat. Bisa dicabut juga berarti itu ya. Bisa dihentikan. Bisa dihentikan. Jika nanti memang berdasarkan evaluasi itu memang tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan. Untuk yang sudah disalurkan apakah disuruh mengganti atau bagaimana? Kita tidak sampai seperti itu. Dan kita sebenarnya di sela-sela monitoring betul-betul melakukan pengawasan yang melekat ya. Jadi lebih baik mencegah ya daripada terjadi. Dan alhamdulillah selama kurun waktu kita melakukan program ini tidak ada sampai yang terputus, karena biasanya memang ada case 1-2 tapi tidak banyak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sejak kapan sih beasiswa Sang Surya di Layismu Kendal ini dimulai, dan kira-kira itu penerima manfaatnya itu sampai hari ini sudah berapa orang? Ya, alhamdulillah setahu saya sejak saya masuk tahun ya diberi amanah tahun 2022 sudah ada beasiswa Surya. Penerima manfaatnya di Layismu Kendal sampai sekarang angkanya lebih dari 30 ya. Kalau tidak salah ada sekitar 31. Itu di beberapa kampus ya, nggak cuma satu kampus. Tersebar di beberapa kampus, terbanyak itu di Universitas Muhammadiyah Kendal Batang atau UMKABA. Nah, karena di Kendal sendiri kita sudah memiliki atau universitas sendiri yang memang kita memiliki tugas kewajiban untuk mengembangkan juga. Ya, kalau Mas Mumtaz ini di kedokteran karena di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya, itu karena di Kendal sendiri belum ada. Di UMKABA sendiri. Kalau ada diutamakan di Kendal dulu ya. Kita akan utamakan di universitas yang dekat. Terus Pak, ini kan Mas Mumtaz ini kan di UMY ya, itu punya Muhammadiyah. UMKABA juga punya Muhammadiyah. Apakah ada yang mendapatkan beasiswa tapi bukan di kampus Muhammadiyah gitu? Tidak masalah. Ya, prinsipnya adalah kita menyesuaikan dengan potensi atau disiplin ilmu yang akan atau sedang digeluti oleh para mahasiswa. Kita ada memberikan beasiswa, ada yang di Universitas Sultan Agung, Unisula Semarang. Ya, ada beasiswa yang di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo. UIN. Ya, ada yang di Universitas Terbuka. Ada juga. Ya, ada yang di Stikom. Ya, kita sebut. Tapi terbanyak memang di Universitas Muhammadiyah Kendal. Berarti rahmatan lil alamin. Rahmatan lil hanya alamin. untuk satu golongan aja. Tidak hanya satu golongan saja. Ini kemudian kembali ke Mas Mumtaz ya. Selama menjadi mahasiswa beasiswa ini ada beban nggak Mas? Wah, aduh, saya mendapatkan beasiswa ini harus seperti apa gitu. Misalnya, ada beban sendiri nggak bagi Mas Mumtaz ini? Kalau saya sendiri sejak awal karena memang punya mimpi dari kecil ingin jadi dokter, jadi kesulitan yang dihadapi itu ya dijalankan saja gitu. Jalankan saja gitu. Ya. Ada rasa takut nggak? Waduh, kalau sewaktu-waktu beasiswanya di stop bagaimana gitu? Pernah kepikiran nggak? Mungkin pernah ketika lagi banyak ujian gitu. Jadi kepikiran ini bisa atau enggak gitu. Tapi semisal nih Mas, seandainya Mas Mumtaz ini tidak mendapatkan beasiswa,
apakah akan tetap kuliah kedokteran atau bagaimana? Misalnya secara umum ya, tidak hanya beasiswa di Layismu ya. Memang tidak ada beasiswa. Secara ekonomi bagaimana? Apa memang berat atau seperti apa? Kalau di awal dulu, semisal nggak mendapat kuliah di kedokteran, itu saya punya keinginan pengen jadi guru. Mungkin jadi guru bahasa Inggris gitu. Oh gitu ya. Ya. Tapi karena nyari informasi beasiswa dokter ada di UMY itu, saya coba untuk didaftarkan. Berarti yang saya tangkap ini Pak. Jadi beasiswa itu sangat bermanfaat ternyata ini. Jadi ada anak yang punya mimpi, ketika dia tidak mendapatkan beasiswa maka bisa jadi mimpinya itu berubah menjadi tujuan yang lain. Ini luar biasa. Kemudian Pak Prapto mungkin kira-kira tantangan apa sih Pak yang menjadi tantangan di Layismu untuk program beasiswa itu? Oke, sebenarnya untuk signifikannya tidak, tantangan terbesarnya adalah jumlah. Jadi kami memiliki harapan depannya Layismu Kendal bisa lebih banyak lagi mengelola atau istilahnya tadi meningkatkan daya guna zakat ini ya ke arah beasiswa, karena kita meyakini bahwa dengan cara memberikan beasiswa insya Allah SDM-nya juga akan meningkat ya kan? Insya Allah nanti peningkatan tidak hanya kembali lagi kepada si penerima, tapi juga akan lebih luas pada masyarakat ya. Kuncinya memang ada di SDM ya, semakin baik sumber daya manusianya insya Allah secara pribadi, secara ekonomi juga akan meningkat, secara kemanfaatannya juga akan meningkat. Kita kembali lagi pada salah satu sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang terbaik ya adalah orang yang betul-betul bermanfaat untuk manusia yang lain. Isinya. Kemudian kira-kira feedbacknya itu ke Layismu apa Pak dari penerima beasiswa ini? Apakah ada kewajiban tertentu atau seperti apa gitu? Ya, selama ini yang sudah kita komunikasikan dan kita sampaikan pada para penerima manfaat adalah bahwa perlu diingat pertama bahwa ini adalah dana amanah ya. Zakat, infak, sedekahnya adalah amanah titipan dari para muzaki pada Layismu untuk disalurkan kepada para mustahik ya, para penerima. Harapannya betul-betul ini bisa meningkatkan, memberdayakan, karena salah satu harapan kita adalah mengangkat derajat para mustahik sehingga dia bisa menjadi muzaki. Itu adalah cita-cita idealis kita. Yang kedua, kami berharap para penerima khususnya para penerima manfaat beasiswa bisa menjadi role model ya, role model dari para penerima zakat sedekah dari Layismu untuk bisa nanti menjadi duta-duta ya, duta-duta filantropi. Jadi membranding sedemikian rupa bahwa satu, tidak ada hal yang tidak mungkin untuk bisa mewujudkan tadi sampaikan impian dan cita-cita. Yang kedua, nantinya bisa menjadi role model bahwa penerima beasiswa itu betul-betul mahasiswa yang berkualitas ya, bisa menampilkan diri sebagai penerima beasiswa. Jadi istilahnya dari sisi akademik jangan sampai memalukan. Oh gitu ya. Ya, tunjukkan bahwa penerima beasiswa itu tadi Memang layak. tidak kaleng-kaleng bahasanya Memang masih layak ya. gitu ya, Layak. ya. Nah, kami layak. Dan yang harapannya betul-betul bisa menyelesaikan studinya secara sampai dengan selesai, ya sampai dengan selesai, sehingga betul-betul tadi harapannya kembali lagi ke masyarakat itu sudah dengan kualitas yang berbeda. Kemudian dari Mas Mumtaz mungkin harapannya apa setelah mendapatkan beasiswa ini, harapan kedepannya seperti apa, dan juga mungkin bisa memberi pesan kepada generasi muda ini yang sedang berjuang untuk menggapai mimpinya. Kalau dari saya sendiri, untuk teman-teman yang masih berjuang di SMA sekarang, bila punya impian itu, mimpi itu milik semua orang. Jadi kita jangan takut untuk bermimpi. Kemudian dimanfaatkan potensi yang ada, terus sumber daya yang ada
untuk menggapai impiannya. Terus harapannya semoga nanti setelah saya benar-benar jadi seorang dokter, itu saya bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang-orang yang saya itu sebenarnya terinspirasi banget sama dokter-dokter yang bisa memberikan pelayanan dan mereka cukup dibayar dengan sumber daya alam gitu, kayak dibayar dengan wortel, dibayar dengan beras gitu. Mulia sekali nih Pak. Mau nangis sebenarnya mendengar kata-kata dari Mas Mumtaz ini ya. Kita doakan ya. Kemudian Pak, mungkin ada yang ingin berpartisipasi atau ingin ikut bergabung di program ini, mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara kita itu mungkin bisa ikut berdonasi untuk program beasiswa ini. Berarti ini kepada khalayak gitu, pada masyarakat umum. Pertama kepada para donatur dulu Mas Ilham, pada Muzaki Mumfik dari Lazismu. Kami atas nama Lazismu daerah Kabupaten Kendal tentunya mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya jasa khair selama ini sudah mendukung ya program-program yang ada di Lazismu. Kami mohon terus didukung. Dan untuk masyarakat yang lain, monggo kami mengajak dan menawarkan untuk seluruh masyarakat bisa aktif untuk mendukung program-program pemberdayaan zakat investasi yang ada di Lazismu. Dan mudah-mudahan kami doakan seluruh masyarakat yang sudah mendukung, baik itu dengan kekuatan hartanya, dengan doanya, dukungan-dukungan yang lainnya, pikiran dan sebagainya, mendapatkan amal jariyah semuanya, mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Terima kasih. Untuk donasi bisa langsung ke nomor rekening. Donasi gitu ya, bisa ke nomor rekening di bawah ini atau melalui website lazismukendal.org yang ada di bawah ini. Mungkin closing statement terakhir Pak, kalau diminta menggambarkan program beasiswa ini dalam satu kata, apa itu Pak? Mungkin satu kata untuk program beasiswa ini. Raih impianmu. Kalau Mas Mumtaz apa? Satu kata untuk program beasiswa. Tadi dua ya. Ulangi berarti Pak, satu aja. Satu kata untuk program beasiswa Sang Surya Nggak Lais. bisa dua. Oh, nggak bisa Nggak dua. bisa satu Harus dua. Kalau Mas Mumtaz apa? Kata kerja. Lanjutkan. Luar biasa. Oke, terima kasih Mas Mumtazi, Pak Prapto. Luar biasa. Sore ini saya mendapat banyak sekali inspirasi ya dari kedua tokoh ini. Luar biasa sekali program dari Lazismu ini, beasiswa Sang Surya bisa membantu generasi muda untuk menggapai mimpi. Mungkin cukup sampai di sini untuk pertemuan kita di sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.